Halo rekan-rekan, di sini kita akan membahas sebuah studi kasus di mana terdapat sebuah puskesmas di daerah pesisir melakukan program edukasi gizi kelompok untuk warga berusia lanjut. Dari hasil screening kemudian didapatkan bahwa sebagian besar peserta memiliki tekanan darah lebih dari sama dengan 140 per 90 mm air raksa. Dari hasil sesi diskusi, banyak peserta yang mengaku bahwa terbiasa mengonsumsi ikan asin, kerupuk, serta sambal setiap hari. Nah, sebagian besar dari mereka belum memahami hubungan antara asupan garam dan tekanan darah. Lalu pertanyaannya yaitu, apa materi edukasi yang paling tepat untuk diberikan kepada kelompok tersebut? Nah, beberapa pilihan jawabannya disajikan adalah yang A, manfaat suplementasi kalium dalam mengendalikan hipertensi. Yang B, strategi menurunkan berat badan secara cepat melalui diet rendah kalori. Yang C, cara membaca label makanan untuk memilih produk rendah natrium. Yang D, pentingnya konsumsi makanan tinggi protein untuk menurunkan tekanan darah. Yang E, yaitu penggunaan MSG sebagai alternatif garam untuk memperbaiki cita rasa. Baik rekan-rekan, mari kita telaah satu persatu pilihan jawaban yang tersedia. Untuk yang A sendiri yaitu manfaat suplementasi kalium dalam mengendalikan hipertensi. Pilihan jawaban A itu kurang tepat, karena suplementasi kalium memang bisa membantu, tetapi bukan fokus utama edukasi kelompok masyarakat awam, terutama jika belum paham dasar hubungan garam dan tekanan darah. Untuk yang B sendiri yaitu strategi menurunkan berat badan secara cepat melalui diet rendah kalori. Jawabannya juga kurang tepat karena penurunan berat badan memang bermanfaat. Namun, apabila terjadi secara cepat, itu tidak dianjurkan karena terlalu beresiko dan tidak menjadi prioritas pada kelompok usia lanjut. Untuk pilihan jawaban C yaitu membaca label makanan untuk memilih produk rendah natrium. Jawaban C merupakan jawaban yang paling tepat karena edukasi mengenai membaca label gizi sangat relevan untuk kelompok usia ini karena mereka terbiasa mengonsumsi makanan olahan tinggi natrium seperti ikan asin dan kerupuk. Dengan mengetahui jumlah natrium dan membandingkan produk tersebut dapat membantu mengurangi asupan garam tanpa harus menghindari semua jenis makanan favorit mereka. Untuk yang D sendiri, mengenai pentingnya konsumsi makanan tinggi protein untuk menurunkan tekanan darah. Nah, pilihan jawaban ini kurang tepat karena makanan tinggi protein ini tidak secara langsung menurunkan tekanan darah dan bisa menjadi beban ginjal bila dikonsumsi tidak sesuai, apalagi pada usia lansia. Untuk yang E yaitu penggunaan MSG sebagai alternatif garam untuk memperbaiki cita rasa. Itu juga kurang tepat karena MSG mengandung sodium. Meskipun lebih sedikit daripada garam dapur, pengganti rasa alami seperti rempah-rempah atau perasan jeruk nipis itu lebih disarankan dibanding mengganti garam dengan MSG. Sehingga kesimpulannya jawaban yang paling benar adalah yang C, yaitu cara membaca label makanan untuk memilih produk rendah natrium. Rekan-rekan, untuk sekedar menambah ilmu, berikut disajikan contoh label informasi nilai gizi pada produk minuman kemasan dan panduan cara membacanya. Nah, cara membaca label gizi ini diawali dengan membaca takaran sajinya ya rekan-rekan. Nah, informasi kandungan gizi yang tertera di takaran saji yaitu 250 mili, sedangkan isi bersih produk dalam satu botol yaitu 500 ml. Nah, yang kemudian diperhatikan energi totalnya. Energi total ini menunjukkan seberapa banyak energi yang kita peroleh dari mengonsumsi produk tersebut. Nah, energi total yang tersedia yaitu 120 kilokalori, yang artinya 120 kilokalori ini mewakili takaran saji yaitu 200 ml. Apabila produk ini dikonsumsi seluruhnya hingga habis, energi total yang didapat yaitu 120 dikalikan 2 takaran saji, yaitu 240.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu memperhatikan kandungan zat gizi yang lainnya. Untuk kandungan zat gizi yang lainnya juga sama, itu mewakili 250 mili, sehingga perlu dikalikan 2 apabila mengonsumsi seluruh produk. Nah, langkah selanjutnya yaitu memperhatikan persentase AKG. Persentase AKG sendiri digunakan untuk melihat seberapa banyak persentase asupan zat gizi yang terpenuhi jika mengonsumsi pangan dalam satu takaran saji. Nah, perlu diperhatikan bahwa persentase AKG pada tabel yang tertera ini berkontribusi pada kebutuhan energi sebesar 2.150 kilokalori, sedangkan kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda. Nah, membaca persentase AKG ini sangat membantu dalam memilih produk rendah natrium dan gula, terutama bagi penderita hipertensi dan penyakit metabolik lainnya.